Oke, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan di sini sebenarnya saya pengen mengutarakan sedikit pendapat saya mengenai PES ya. Jadi seperti yang kalian tahu, PES saat ini lagi melakukan persiapan besar-besaran untuk pindah engine, yaitu sekarang dia pakai rencananya untuk PES 2020 dan nanti dia bakal pakai Unreal Engine. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin untuk PES sendiri itu di tahun-tahun sebelumnya itu sudah lama sekali menggunakan yang namanya Fox Engine. Dan baru detik ini dia atau mereka pengen pindah engine ya. Jadi kalau nggak salah itu mulai tahun 2015 yaitu Fox Engine atau 2014. Iya, kayaknya 2014 itu udah mulai berubah tuh. Kalau kalian ingat ya untuk PES 2013 sendiri itu pada saat lompat ke PES 2014 kalian pasti ngerasain benar kan? Perbedaan dari gameplaynya, grafiknya, pokoknya banyak hal yang berubah. Dan sayang banget PES 2014 dan juga PES 2015 itu dianggap produk gagal karena sejujurnya jelek-jelek banget pada waktu itu. Jadi Konami bener-bener hancur parah di situ ya. Bener-bener dikritik habis-habisan, dibully habis-habisan pada waktu itu, termasuk saya sendiri juga. Anyway, seperti yang kalian tahu ya, saya adalah pengguna PES dari zamannya Winning Eleven, dari zamannya PS1 dulu itu saya udah main PES dan sama sekali nggak nyentuh yang namanya FIFA. Jadi bener-bener saya mengikuti perkembangan PES itu dari dulu, dari kecil bahkan ya. Ya, kembali lagi kita ngomong soal trailer yang mungkin teman-teman udah pada lihat kemarin ya. Trailer yang digadangkan bakal menjadi trailernya PES 2022. Ya, jadi saya juga udah nonton dan melihat segala macam screenshot yang beredar ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, itu trailernya ada di channelnya eFootball PES ya. Kalian bisa cek langsung aja ke sana mungkin kalau kalian belum nonton. Dan hal yang saya dapatkan di situ adalah memang kalau kita melihat trailernya itu perubahan grafiknya cukup signifikan menurut saya. Cukup membuat saya sedikit senang gitu karena wah ini keren sih. Ya tapi kembali lagi itu hanyalah trailer ya, dan seperti biasa lah kalau trailer itu pastinya lebih kebanyakan pastinya lebih bagus dibanding pada saat gamenya rilis gitu loh. Ya memang sejauh itu ya namanya teknik marketing ya, karena memang trailer itu dibuat untuk membuat kita semakin tertarik untuk membeli produk mereka. Jadi ya saya merasa bahwa itu bagus, apalagi pada saat yang paling banyak di notice itu adalah mukanya Messi tuh. Face-nya Messi itu detail banget dan wah itu realistis sekali. Dan ya saya sangat memuji Konami untuk hal itu ya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, itu hanyalah trailer. Saya nggak mau terlalu berharap banyak dulu untuk PES 2020 ke depannya. Dan ya sejauh ini sih perkembangannya PES itu menurut saya kurang sama aja sih sama FIFA ya. Memang saya bukan player FIFA, saya nggak terlalu ngikutin perkembangan FIFA, tapi saya udah nonton di beberapa channel ya mengenai yang benar-benar pure main FIFA itu. Menurut mereka FIFA juga sama aja, nggak terlalu gimana gitu perubahannya tiap tahun ya. Tapi saya cukup seperti yang saya bilang tadi, cukup terkesan juga dengan Konami karena dia berani mengambil langkah seperti ini ya. Dia benar-benar ngasih tahu ke kita kalau misalnya dia merasa bahwa untuk PES 2021 ini season update aja gitu loh. Mereka benar-benar fokus untuk mempersiapkan PES 2020 di next gen, di generasi selanjutnya ya. Karena mereka mungkin nggak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu loh yang pada saat mereka lakukan di PES 2013 pada saat melompat ke PES 2014. Ya, PES 2013 itu adalah menurut saya PES yang terbaik di konsol PS3. Ya, itu bener-bener yang terbaik. Tetapi pada saat melompat ke PES 2014, itu bener-bener hancur banget. Saya nggak tahu apakah PES 2014 itu udah ada di PS4, karena sejujurnya pada waktu itu saya belum punya PS4. Tapi kalau nggak salah PS4 itu dirilis tahun 2014 ya, kayaknya belum ada sih. Belum ada 2014 apa 2013 tuh. Aduh lupa saya. Kayaknya ya yang jelas kayaknya nggak ada ya untuk PS 2014-nya. Tapi yang saya cicipi di PS 2013 itu di PS3 maksudnya, PS 2014 yang saya mainkan di PS3
itu hancur banget. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, itu produk gagal. Dan ya di sini mungkin Konami nggak mau mengulangi hal yang sama, jadinya mereka benar-benar mempersiapkan PES 2022 dengan sangat matang. Mungkin ya mereka butuh waktu sekitar ya 1 tahun lebih untuk mempersiapkan hal itu, karena memang PS5 kan baru dirilis nanti kemungkinan Desember 2020 ya, akhir tahun ini. Dan ya itu hal bagus kalau mereka benar-benar fokus ya, hal bagus. Tetapi ada juga sisi apanya? Ini kayak gambling juga, kayak kayak dia bertaruh juga gitu loh. Karena misalnya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya udah mereka bakal hancur gitu loh di PES 2022. Dan ya kalau mungkin kalian sering baca-baca informasi, itu sebenarnya EA kalau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu kalau nggak salah dia udah 2 kali ganti engine sih, EA itu sendiri. Kalau sekarang dia engine-nya tuh Frostbite. Ya, saya lupa dulu dia engine-nya apa, karena memang saya nggak terlalu ngikutin FIFA. Tapi ini PES udah lama banget sebenarnya saya nantikan untuk dia ganti engine ya. Dari PES 2018 itu. Saya udah ngeharap banget Konami itu udah ganti engine, karena pada waktu PES 2018 itu kebetulan PS4 Pro itu udah keluar ya di tahun 2016 akhir, itu PS4 Pro udah keluar. Dan saya harap banget dengan hardware dari PS4 Pro yang di-upgrade, dan juga pokoknya segala macam upgrade dari PS4 Pro itu, saya berharap itu Konami menyuntikkan sesuatu yang lebih untuk PES 2018. Jadi setahun setelah PS4 Pro dirilis kan, PES 2018 itu rilis kan. Di situ saya harap ada pergantian engine atau perubahan yang cukup besar dari PES, tapi ternyata enggak juga. Enggak ganti engine, enggak ada perubahan yang signifikan, biasa aja gitu. Ada sih peningkatan grafik tapi biasa aja. Jadi berkaca dengan tahun-tahun sebelumnya, ini saya nggak terlalu excited sih untuk PES 2022 ini. Tapi ya mungkin bisa saja terjadi malah di luar ekspektasi gitu loh, malah makin bagus, malah bikin kita terkejut banget ya. Tapi nggak tahu lah, kita tunggu aja kejutannya dari Konami. Nah, sama halnya juga seperti yang kalian lihat kemarin ya, pada saat Konami bilang di tahun lalu tepatnya, pada saat PES 2020 itu mau dirilis, itu kan diganti tuh namanya ya. Jadi bukan PES 2020 diganti, jadi ditambahin dikit eFootball PES 2020. Ya adalah upgrade dikit. Dan di situ juga Konami menggembor-gemborkan bahwa bakal perubahan yang besar banget dari segi Master League, banyak cutscene dan gameplay segala macam itu. Tapi kenyataannya menurut saya sendiri sebagai pengguna PES yang dari zaman batu tuh ya dari zaman purba, ada perubahan ya memang, cuman nggak yang sampai bikin saya wah gila keren banget ini, wah bagus banget, nggak sampai kayak gitu juga. Ya apalagi dari segi Master League-nya ya, karena kan saya pure main Master League gitu loh. Saya nggak main My Club yang ya game online. Kalau mungkin di FIFA itu dia Ultimate Team ya. Ya My Club ya saya nggak main kayak gitu. Dan ya saya murni memang sukanya Master League doang dari zaman dulu. Dan pada saat saya melihat perubahannya sih cukup senang juga. Cuman ya paling yang berubah itu kan kemarin cuman kayak tampilan Master League-nya. Terus kemudian juga ada beberapa tambahan cutscene. Tapi dari saya sih sebenarnya berharap lebih banyak perubahan lebih ya. Jadi lebih banyak perubahan yang artinya dalam negosiasi gitu loh. Kalau negosiasinya kemarin kan itu cuman apa ya, menurut saya masih kurang realistis, dan masih lebih bagusan FIFA sih untuk cutscene-nya itu lebih realistis aja gitu. Walaupun dari segi grafik menurut saya PES sudah mantap banget ya. Kalau dari grafik sih saya nggak ada komplain dari PES. Dan itu tadi seperti yang saya bilang, untuk transfer itu agak bermasalah. Dan juga cutscene-nya itu hambar banget gitu loh, tanpa suara, nggak ada suara sama sekali. Jadi itu sih yang saya keluhkan. Dan ya hasilnya PES 2020 juga setelah saya main beberapa bulan juga itu udah mulai membosankan. Dan itu aja sih perubahannya, nggak ada yang bisa
ya walaupun kemarin dibilang kalau nggak salah itu remake ya, Master League. Konami kemarin bilang remaster atau remake kemarin tuh Master League-nya. Pokoknya ya dia mengatakan bahwa dia bakal merombak Master League, tapi kenyataannya nggak sebagus itu sih menurut saya ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau player FIFA ya, murni player FIFA pada saat melihat PES itu pastinya seneng banget mungkin lah ya, karena ya namanya hal baru gitu loh. Sama saja saya waktu baru pertama kali main FIFA, seneng banget, waduh gila keren banget nih FIFA. Nah tapi lama-lama kan ya jadi biasa aja gitu, karena setelah memainkan beberapa bulan juga udah mulai kelihatan tuh, oh ini nih kekurangannya, ini nih yang harus diperbaiki ya. Jadi memang menjadi membosankan aja gitu ya. Ya tapi kita nggak tahu ya, sekali lagi dari segi trailer kemarin kalau saya lihat itu bagus banget loh. Dari segi grafik dan detail-detail seperti namanya Messi, kemudian logonya Barca, rumputnya, apalagi sepatu itu keren banget. Mukanya Messi itu luar biasa, gila banget itu. Dan ya saya juga agak kaget juga sih, Konami langsung merilis trailer itu secepat ini. Itu mungkin mereka rilis karena mereka takutnya pengguna PES yang lama itu bakal benar-benar pindah ke FIFA. Karena kalau nggak ada trailer kayak gitu, ya orang-orang bakal pikir, aduh ini Konami udah PS5 udah mau dirilis tahun ini, tapi PS 2021 malah dikasih season update doang. Jadi mereka langsung rilis trailer tersebut untuk membuat kita menunggu gitu loh, untuk membuat kita bahwa wah ada sesuatu yang bagus nih yang Konami siapkan ya. Ya jadi itu dia mungkin ya untuk video pendapat saya mengenai eFootball PES 2022 ini. Ribet juga sih kalau diganti namanya, kenapa nggak PES aja gitu loh. Pakai tambah-tambah eFootball segala. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk video pendapat saya bisa dibilang mengenai trailer yang kemarin yang dirilis itu oleh Konami. Seperti yang saya bilang tadi, bagus banget dan ya detail banget, upgrade grafik udah jelas itu di atas level yang selama ini yang kita lihat ya di Fox Engine ya, karena memang sekarang udah ganti engine. Dan semoga itu memenuhi harapan kita sebagai pengguna PES atau penikmat PES dari dulu ya. Semoga PES 2022 itu benar-benar sesuai dengan harapan kita, karena kalau enggak, wah kecewa banget saya. Itu para pecinta PES pasti itu kecewa banget lah kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang dilemparkan oleh trailer itu. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, terlalu dini ya untuk membicarakan hal itu, karena memang baru trailer pertama doang nih. Kita nggak tahu kedepannya dia bakal rilis apa lagi ya yang menarik mungkin. Oke, jadi itu dia. Thank you banget untuk yang sudah menonton ya. Boleh kalian komen di bawah mengenai pendapat kalian pada saat melihat trailer PES yang dibilang PES 2022 itu ya. Jadi menurut kalian gimana, apalagi untuk teman-teman mungkin yang pengguna PES dari zaman dulu juga ya kayak saya gitu. Kalian pasti udah tau lah sifatnya Konami kayak gimana ya. Jadi mungkin ya silahkan drop komen pendapat kalian gimana. Saya juga mau dengar, saya juga mau baca pendapat teman-teman semua mengenai PES ini ya. Oke, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal tadi sampai habis mungkin ya. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.